Anda miliki pula. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Kata Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu salih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek, dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang, termasuk di Indonesia ini, ada garis keturunannya. Dan itu terpelihara. Sampai sekarang, Bi? Sampai sekarang terpelihara, ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Oke. Jadi, tapi konsekuensinya, apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini, itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut, tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang, tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana, dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang